kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita khususkan untuk diri kita masing-masing, kita bacakan suratul Fatihah, kita ruqyah diri kita masing-masing, kita bersihkan qalbu kita bermohon kepada Allah dijadikan qalbu ini menjadi qalbu yang nafsu mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berittiba kepada beliau, dan kita bermohon dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang sensitif, sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beristighfar dan kembali ke jalan yang benar dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan kita bermohon dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang senantiasa segera bertobat ketika berbuat salah dan bersilaturahim, saling memaafkan, islah dengan sesama, dan diharapkan dengan siapapun, kapanpun, dimanapun kita dalam keadaan baik bersilaturahim, dan juga kita mendapatkan kesempatan dari silaturahim itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberi kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas amal ibadah kita, dan kita bermohon kita diwafatkan husnul khatimah, kelak dipanggil dengan panggilan indah di akhirat, dengan panggilan yang terindah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dijadikan masukkan ke dalam surganya Allah, dan dijauhkan dari api nerakanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina, Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina, Allahumma barik lana ya Allah fi amalina, Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina, Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina, Allahumma barik lana ya Allah fi auladina wa dhurriyyatina, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah ya alim ma fi syudur, akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita, baca suratul Fatihah kita, hembusan dengan hembuskan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tiupkan serta usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, berharap Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita dan mengabulkannya sesuai dengan qada dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup penuh dengan keberkahan, hidup dengan keadaan yang sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menugaskan kepada manusia itu untuk beribadah, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyediakan diri untuk mengabdi berarti sesuai dengan kehendak Allah, dan pada saat ingin kita mengabdi, Allah memberikan petunjuk Ash-Shiratal Mustaqim, yaitu firman-firman Allah berupa kitab suci Al-Quran yang menjadi bingkai dari ajaran agama Islam, disempurnakan dengan contoh teladan dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW berupa akhlak-akhlak terpuji dari beliau, dan tentunya sampai kepada kita melalui para ulama untuk sampai dalam bentuk informasi, baik yang melalui media cetak, media dengar, ataupun media audio visual. Hari ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dari saum tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik di Kota Bandung, ya, Jawa Barat, Indonesia, ya. Nah, kalau ada yang tidak tahu Sukamiskin itu di mana, ya. Nah, di Sukamiskin ini dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, dan udara cerah, ya, sangat cerah. Karena di sisi lain kita juga merindukan untuk segar bugar badan dan juga udara yang segar. Alhamdulillah. Dari dunia maya sana yang sudah bergabung ada dari Bogor Kang Agus Jafar Sidik, kemudian ada dari Cirebon Kang Irin bersama keluarga, ada juga dari Sumedang Iblis bersama keluarga, ada dari Bandung Cipamokolan dekat Masjid Al-Jabar, ada Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, kemudian ada juga dari Radio Kilait FM di Bandung, ya, Jalan Sumur Bandung, Kang Indra Gunadi bersama keluarga, dan dari Cirebon ada Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, hari ini kita rasakan nikmatnya bahagia, nikmatnya istiqomah, dan nikmatnya berjamaah. Berjamaah apa? Untuk membaca Al-Quran. Kenapa kita membaca Al-Quran? Karena kita tahu ada ilmunya yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita melalui para ulama sampai kepada getar hati kita. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tentunya belajar dan mengajar tidak sendirian. Pasti ada yang belajar, pasti ada yang mengajar. Jadi berjamaah. Disebut berjamaah karena tidak sendirian. Ya, nu ngajarna lain jin, nu diajarna lain jin, tapi sama-sama makhluk mungkelekan. Ya, anu baruki dahar, baruki nginum. Umar gitu bagi yang ada makanan minuman di depannya, sok atuh dibagi-bagikan ke tetangganya, ya, kemudian dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang berada di dunia maya sana silakan sambil makan dan minum. Dan kalau Anda lebihnya silakan Husen ke Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin, Jalan Pesantren Sukamiskin di Kota Bandung. Insya Allah. Ya, hari ini kita berbahagia, dan hari ini kita istiqamah, dan hari ini kita berjamaah baca Quran. Yang akan kita baca hari ini adalah surat Yunus, surat ke-10. Mulai ayat ke-11, dan kita akan baca 10 ayat. Jadi kita biasakan baca 10 ayat. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu Bapak Ibu, surat Yunus mulai ayat ke-11 dimulai dari kalimat walau yu'azzilullah. Walau yu'azzilullahu lin-nasi sarrasti'jalahum
بالخير لقضي إليهم أجلهم. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Dan kalau Allah sekiranya ya dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bergelimang di dalam kesesatan mereka. Bapak Ibu, hidup ini ada yang namanya hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan benar, dalam keadaan beriman, ada juga yang dalam keadaan kafir. Nah, ada juga yang setelah beriman kemudian kafir lagi, dan setelah kafir beriman lagi. Nah, itu yang dinamakan kemunafikan. Kadang beriman, kadang kafir. Nah, orang yang kadang beriman, kadang kafir, muslim bukan? Muslim. Jadi orang muslim itu kadang beriman, kadang kafir. Disebut kadang beriman tuh kuat imannya, ya. Kemudian dia mengerjakan segala sesuatunya, tetapi dia tidak istiqomah. Dia kadang-kadang kafir. Kafir itu mengkukurkan, menutup diri atau tertutup dirinya dari hal-hal yang sifatnya benar. Cirinya ada 3. 1, ngomongnya bohong. Pakai O, yang ngomong bohong. Nah, yang kedua kalau pakai I, janji ingkar. Gampang Bu, pakai I yang kedua. Yang ketiga pakai A. Kalau dapat amanat, hianat. Jadi O I U P, O I A. Nya, omongnya bohong, janjinya ingkar, amanatnya dihianati. Itulah orang-orang yang kadang kafir, kadang iman, disebutnya munafik, dan itu munafik itu orang Islam. Enggak Bu? Kemudian tanya. Ya, ya, janji itu sebenarnya hakikatnya pada diri sendiri, Bu. Jadi orang munafik itu salah satu kategorinya atau kriterianya adalah dia kalau janji ingkar terhadap janji. Janji itu sebenarnya terhadap diri sendiri. Janji mau bayar utang ke Pak Dede, ya, ke Pak Dede. Tapi yang janji siapa? Diri sendiri. Siapa yang mau bayar? Diri sendiri. Janji kepada Allah, ya Allah besok mau saum. Nah, ya kepada Allah. Cuman karena kita itu melihat kalau Pak Dede itu kelihatan seolah-olah dengan Pak Dede janjinya. Tapi kepada Allah seolah-olah tidak dengan Allah, seolah dengan diri sendiri. Padahal dua-dua juga sama dengan diri sendiri. Jadi gitu, Bu. Dan yang akan ditagihnya nanti adalah diri sendiri. Orang yang kita janjikan dia tidak akan menagih selagi tidak mengganggu dia. Paham Bu ya? Jadi kalau saya janji kepada istri saya, Neng, aku tidak akan menikah lagi sampai kapanpun. Ya, itu janjinya bukan kepada dia, tapi kepada diri sendiri. Karena kalau dianya lagi nggak ada, bisa aja. Nah itulah disebut bisa kumpul tiga-tiganya hianat. Jadi orang yang janjinya ingkar itu bisa jadi dia bohong untuk menutupi janjinya. Kalau ketahuan orang lain kan, dan dia juga hianat, mengkhianati orang lain. Gitu. Ibu pernah janji kepada diri sendiri? Ya, yang di kita disebutnya janji itu adalah diri kepada, bisa kepada orang, bisa kepada Allah. Ya, janji. Tapi kalau kepada orang, inilah yang kelihatan oleh orang lain. Sehingga masuk kategori, oh dia munafik. Karena ada orang lain yang tahu. Makanya kalau ada perjanjian, nah, harus ada saksi.
Jadi kalau berkhianat salah satu di antaranya atau ngomong bohong kepada yang lain, maka si saksi ini bisa, ya namanya saksi, bersaksi Bu ya. Tapi ketika mengadilinya harus ada yang mengadili. Siapa yang mengadili? Yang punya ilmu. Siapa yang punya ilmu? Hakim. Nah, jadi hakim itu yang punya ilmu. Tapi sekarang hakim itu lagi pada riuh, nyebutnya kemarin ditangkapi lagi hakim kepala pengadilan negeri Surabaya ditangkap, gitu ya. Karena apa? Ternyata milu jeung si tanurnya bagi-bagi duit supaya si anaknya bebas dari hukuman padahal dia membunuh. Itu juga janji itu bisa ketahuan orang lain karena dia janjinya dengan sesama dan ada saksi. Kalau janji kepada Allah namanya niat, kereteg hati kan Bu ya. Ya Allah, saya tapi tidak terlaksana. Ingat, dan janji kepada Allah atau niat kepada diri sebenarnya kan kepada diri. Karena Allah itu tidak butuh janji, Bu. Ya enggak? Tapi Allah Maha menepati janji. Allah Maha menepati janji. Ibu kan apa surat ayatnya, Bu? Wah ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Surat apa? Ayat berapa? Pinter. Begitulah kalau udah ngaji kelihatan pinter. Kelihatan pinter. Innaka la tukhliful mi'ad. Ali Imran ayat berapa? Pokoknya nama eta. Iya, anu mimitina teh Rabbana innaka man tudhilin nar faqad ahjaita wa malid dhalimina min ansor. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tujina yaumal qiyamah innaka la tuhliful mi'at. Tapi kan bisa nolong gitu Bu ngaji teh, ngaji bertahun-tahun anggar we ada pusing tapi kagancang sebab naon lamun pas aya kabutuh karena dapat maknya kudu buka. Langsung we. Ya Allah, Engkau Maha memenuhi janji, tapi ya Allah, kenapa aku ini? Nah, kan gitu. Sok nyalahkeun ke Allah kan. Ya Allah, menurut kau katanya kalau orang bertakwa akan mendapatkan rahmat, tapi aku kok nggak dapat rahmat. Kalau aku yang jadi Allahnya, memang kamu bertakwa. Nah, ya. Jadi kalau sekarang ada yang merasa sudah bertakwa, kan ada orang sudah sholat, sudah zakat, sudah haji berkali-kali, tapi anggur, sebenarnya masalahnya banyak. Berarti takwanya belum benar, makanya disuruh Pak Tatang takwanya teh haqqa tuqatih wa ittaqullah haqqa tuqatih, itu benar-benar. Nah, kita termasuk yang benar-benar bertakwa enggak? Kalau mengaku benar-benar berarti tidak benar. Itu ya kamu. Jadi jangan mengaku benar-benar sudah takwa, justru kita ya Allah banyak sekali kekurangan, belum bertakwa. Makanya segera sujud. Mengapa? Kita tahu bahwa itu perbuatan salah. Ya, ya, ada alasan lah pokoknya ya. Oke. Jadi antara fasik dengan munafik apa bedanya? Terus kalau dalam diri sendiri itu apa namanya istilahnya tidak menepatnya lah gitu ya. Itulah yang namanya janji atau apapun namanya kepada diri sendiri, niat, dan kita tidak lakukan dengan alasan argumen tertentu, maka itulah yang disebut khianat. Jadi khianat itu sesuatu yang ditekadkan ke dalam diri, baik itu diucapkan ataupun hanya bergetar untuk sesuatu yang baik, tentunya yang baik ya kita niatnya, tapi kita cari alasan untuk tidak. Ya Allah, sebenarnya tadinya saya tuh mau haji tahun ini tuh, tapi ya Allah mending beli sawah ya Allah. Nah kan itu teh khianat kepada siapa? Kepada diri sendiri. Dan khianat kepada diri sendiri berarti diketahui oleh Allah. Ini yang penting Bu ya. Jadi kalau kita berbisik kepada diri sendiri, ingat ayatnya sangat jelas Bu. Saya tidak akan tanya ayatnya karena Ibu pasti tidak hafal. Maksudnya tidak hafal ayat di mana. Ya alima ma fisyudur. Terus kan. Akhirnya ya Allah minad dulumati ilan nur. Jadi Allah itu mengetahui apa yang bergetar dalam hati. Makanya harus hati-hati kalau berjanji. Kita mah yang takut tuh kalau berjanji sama orang karena takut ditagih. Kan makanya lebih baik janji lah sama Allah.
Laksanakan aja yang diperintahkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji bukan? Janji. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Kok baru disuruh sholat di awal waktu gitu kuat? Gara-gara apa? Ya Allah riweuh, ya Allah bala-bala, ya Allah gorengan, ya itu kan. Terus bu, ayah yang rahmat Allah, tapi dikhianat terhadap diri. Untung masih diberikan hidup oleh Allah, gitu ya. Coba kalau langsung kalau kata Allah, kalau yang berjanji berkhianat maka langsung dicabut nyawanya. Kayaknya kita udah nggak ada bu, ya nggak? Wadang pernah bohong tuh. Kayaknya kalau yang pernah bohong terus dicabut nyawanya, udah nggak ada kita tes semua pada deh. Tapi Allah Maha Ghafur, Maha Rohim, maka ngaham pura. Dihampura dengan cara apa? Diantepkeun cek urang. Ken antepkeun sugan we eling gitu ya. Mudah-mudahan suatu saat dia babalik pikirnya gitu Bu ya. Nah, terus kaitannya tadi perbuatan jelek disebutnya fasik. Jadi perbuatan jelek itu fasik. Ya, bar amarah, termasuk di dalamnya bohong, termasuk di dalamnya hianat, termasuk di dalamnya ingkar janji, itu fasik. Perbuatan-perbuatan fasik dikumpulkan jadilah munafik. Hakikatnya perbuatan fasik itu hanya 3. Ya, kalau ngomong berarti mulut, bohong. Kalau janji berarti ingkar dari hati kan janji. Kemudian kalau diberi amanat berarti transaksi diberi amanat pada dia punten ikhlas kaditukeun nya mun mangga cek pada dia teh pohok pada dia teh nu gelas nanti dia maksudnya mah disuruh dibersihkan dan dibawa ke pulang ya atau dibersihkan ke tempat lain lupa pada dia padahal saya udah nyampaikan pada dia punten gelas pindahkan ke sana terus tidak dilaksanakan oleh Pak Dede gimana Bu? Khianat karena diberi amanat kecuali kata pada teh aduh punten saya tidak sanggup memindahkan gelas itu tidak dapat amanat berarti tidak fasik tapi kalau fasik mana sumuhun mangga enggih kan gitu Bu jadi yang banyak enggih itu banyak fasiknya Bu jadi manusia rusak itu yang banyak enggih ini kan itu mangga ini kan itu mangga anu gitu mah Bu geus riweuh makanya kajelema urang sudah DP-an aduh itu orang yang tidak pernah belajar dan orang yang bodoh adalah orang yang nyemah ke jelema. Masuk enak itu Bu. Oh, so. Terutama kan mereng yang duit ya gitu kayak gitu nya. Nah, besok kasebleun gitu nya. Berarti manehna teh sadar yang manehna teh sarua derajatnya di sisi dikecualikan dengan ketakwaan. Apa lu ayatnya Bu? Saya mau nanya aja hari ini. Inna akro kalau begitu gitu mah ibu ya hafalnya. Padahal kan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kemarin Menteri Agama mengetes salah satu beberapa siswi di siswi dan siswi di tempat tahfidz Al-Qur'an di sekolahan tahfidz Al-Qur'an. Masya Allah. Itu yang namanya ini segaki aki-aki ibu juga. Baru dak kumpul begitu ditanya ke Menteri Agama, coba ayat ini langsung dibaca. Coba ayat tentang perintah zakat langsung dibaca. Tentang ayat tentang haji langsung dibaca. Jeung balemer Bu, bacaan teh. Beda jeung urang sok salah wae punya. Ya. Apa umumnya sok itu? Justru dengan cara ngomong gitu, ibu kan tersinggung, bapak tersinggung. Astagfirullahaladzim. Nah, mintanya kepada Allah. Ya Allah hampura, jangan mintanya kepada Pak RW. Duh Pak RW puntennya abdi besok ngaji tapi tara merhatikeun apalagi kepada Pak Kata saya emangnya gua pikirin ibu mau ngaji, ibu mau enggak, ibu memperhatikan mau enggak. Tugas saya mah menyampaikan. Perkara bapak ibu mau terima itu terserah. Mau merasa kaganengan itu terserah. Kenapa? Saya menjalankan perintah dan itu adalah amanah. Dan kalau saya tidak menyampaikan berarti saya hianat dan saya nggak mau jadi orang hianat. Gitu kira-kira Bu. Itu mulai kasih upaya. Bongan ngadengekeun. Cocok Bu? Cocok itu kata gue. Tadi deh, kosong kasih tanah. Syukur lamun kasih ngomong berarti ngadangukeun. Cuman abdi mah kasih ngomong baum berarti nuduhan. Eta teh disebut al-belagugi. Ya, kan gitu kemarin disebutkan Bu ya. Nah, jadi kalau di sini datang kayak pembagian sembako rame gitu ya. Nah, itu tuh belegu. Nah, dan bangsa Indonesia nih kemarin lamanya dibikin belegu ya. Dibikin belegu. Kenapa? Ternyata ada 30 km lebih
ya, orang nancepin bambu di pantai, padahal negaranya negara Indonesia, ayah hansipnya, ayah kepala desanya, ayah lurahnya, ayah gubernur, ayah presidennya, ngaku cenah saha eta tuh nanam urus tunjungnya punya. Diurangi sih kan gitu Bu. Kayak nu teu para rugu diantepkeun berarti apa? Tidak peduli padahal mereka tuh digaji oleh negara itu Bu. Benar enggak? Tapi kalau sampai kebagian fulus, maka jadi alfa. Bahasa Arab saya karena fulus jadi alfa kan gitunya. Hati-hati fulus itu sudah bikin alfa. Jadi Bu Edi kalau lagi banyak fulus pasti banyak alfa. Dalam anu teh buka fulus mah biasa lagi ngaji, pinang ngaji itu. Tapi buka fulus mah ini kali itu, kuliner kali itu, shopping kali itu, piknik kali itu. Tapi buka fulus dan itu tegap tegmat hari ini tiritan. Gitu Bu ya. Terus, nah jadi fusuk itu fasik itu adalah dari kata awal itu fusuk menjadi fasik susah. Nah, manusia itu kebanyakan di dunia ini fusuk fasik. Menjadi fasikin, merusak. Siapa yang dirusak? Diri sendiri. Kenapa? Karena yang disumpah oleh Allah adalah diri sendiri. Masing-masing Pak Dede bertanggung jawab kepada Allah. Nggak bisa Pak Dede itu menyerah. Ibu Abdi, Ibu Nyai, Bapak Abdi, Kiai. Abdi mau ke Ibu Nyai, Bapaknya. Itu kalau ibu bapak jadi kiai. Ibu bapak, bahkan ibu bapaknya jadi nabi. Kalau anaknya ngaco, tetap ngaco. Yahuda namanya. Bapaknya nabi, akhirnya nabi. Nah, anaknya Nabi Yakub kan, akhirnya Nabi Isa. Kita mau buyut, nah tuh Bu. Nabi Isa, maka itu tong di liwatan. Gampang saya tuh Bu kalau ngetes siswa itu Bu ya, ini dibikin kacau dulu gitu ya, terus tanya, lamun anu merhatikan apa sih? Bu udah tersinggung Bu, tapi benar Bu Ibrahim, akhirnya tersinggung salah sendiri, jangan pakai yang tersinggung ya. Jadi Yahuda itu anak Nabi Yakub, cager itu Yahuda. Tomboro cager, anak adina sorangan dicemplungkan ke dalam sumur. Ya, itu Yahuda. Siapa yang dicemplungnya? Tapi nyali itu memperhatikan nanti mata tersebut fokus Bu, fokus konsentrasi. Gitu ya. Ini alhamdulillah ya. Kalau lagi di masjid ini kan enak. Apalagi kalau lagi piknik. Fokus Bu. Bagikan telur asin. Curing punya. Tapi lamun mari kita ngisi dengan doa dan pengajian cari cing. Tapi lamun ayah kena telur asin bagikan kan gitu. Emang ngasih tahu. Ya nanti lamun piknik bawa telur asin yang banyak. Ya. Terus banyak di rumah juga buat apa? Coba. Ya. Tapi jangan lupa Bu, tagih begitu dibagikan. Nah, 5.000 itu ya dagangnya. Oh, bisnis apa? Bersama teman karena banyak bisnis bersama jin. Kan suka ada gitu Bu. Bahwa masa yang begini aja dijual, bukan masalah yang begini, kita biar enak transaksinya, kan gitu. Terus Bu. Nah, jadi bikinan makanya tenanan teh kan udah diberenanya gitu. Jadi teh ikhtiar. Nah, gitu Bu ya. Nah, jadi yuk sama-sama kita berbisnis. Diperintahkan Bu bisnis itu dalam Al-Qur'an. Percaya nggak bisnis diperintahkan dalam Al-Qur'an? Mana ayatnya? Ayo mohon, mana ayatnya? Kan gitu ya. Mana ayatnya? Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ayat itu teh Bu. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Tapi kayaknya jelema loba jual beli loba riba. Sebut Ibu. Sedangkan itu pakai bunga itu riba. Padahal jual beli, transaksi jual beli. Baik banget termasuk di dalamnya utang piutang itu jual beli. Pak abdi nabut ieu bade diuihkeun tanggal sakil. Tong make bade dileuwihan tong. Kalau nyebut bade dileuwihan berarti riba dan riba itu haram. Tong nyebut dileuwihan, niatkeun dalam hati ya Allah abdi nginjem 10 juta ka Patatang. Kayak lamun ngembalikan abdi hayang mikeun 2 juta. Kira-kira diterima moal oleh Patatang? Ditampi, sababna teu diperjanjikan halal enggak? Halal. Tapi lamun Patatang namun 10 jutanya kayak ku abdi tamikeun ditamihan 15 juta. Belum selesai bibirnya ngomong begitu dikasihkan haram transaksi itu. Ya.
Atau bicara kumaha paum dibikin 10 juta 10 bulan tapi eueuh hasilna. Nah, eta urang manulieur teh punya. Liur disebut liur apa? Apakah Allah tidak memberikan pedoman kepada kalian kan gitu? Seseorang yang meminjamkan duit kepada orang lain tanpa adanya riba, baik itu sesama muslim ataupun non muslim, maka digantinya 18 kali lipat dari jumlah yang dia pinjam. 18 kali. 18 kali kapan ngitungnya? Sejak dia memberikan 18 kali bertambah sampai dia kembalikan. Lamun teu ngembalikan tetap terus-terusan bertambah 18 kali lipat. Tapi jangan lupa wajib mengingatkan. Nah, yang fasik itu, nah ini kalbet lagi Pak Tatang. Yang fasik itu kita memberikan pinjaman kepada orang lain nggak mau bayar, dia lah bayar antepkeun, bosen nagihna. Itu fasik. Gewok duana Bu. Jadi perlu ditagih, wajib perlu laporkan. Nih, ada yang janji kan gitu. Jadi jangan kira enteng-enteng utang. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan orang yang masih punya utang dan belum ada yang nanggung. Makanya kalau mau menyolatkan ditanya dulu, siapa mayit ini? Ada ahli warisnya enggak? Punya utang enggak? Orang lain yang lain punya utang enggak mayit ini kepada yang ada? Namanya hukukul adami, hak kemanusiaan. Ya. Utang, janji, ataupun amanat yang belum tertunaikan, termasuk wasiat. Kalau di antara keluarga itu abdi mati tanggal walar dan terang eta mah cenah nambutna. Tong dikubur, tong disolatkeun, antepkeun we buruk-buruk sakalian. Aya nu gituan henteu. Masalahnya tadi surfa datang, kita itu nggak berani menyampaikannya. Padahal itu berarti hianat. Makanya saya mau dimanapun kalau ngaji nggak ragu-ragu sampaikan. Dan ingat ketika menyampaikan pasti pahit, pahit. Nah itu ibu belum beriman. Belum beriman. Kan nagih janjinya, mengingatkan. Mengingatkan itu ibadah. Kalau tidak mengingatkan berarti tidak beriman. Tong tersinggungnya, boleh disebut tidak beriman. Dan memang begitu kata ayatnya. Seseorang yang memberikan janji kepada, memberikan utang kepada orang lain wajib hukumnya menagih. Ya, jangan dikubur. Kenapa dikubur? Berarti tidak punya ilmu tuh yang hidupnya. Keras nggak Bu? Ajaran Islam itu tegas. Kenapa? Tidak di dunia, nanti akan ketemu di akhirat. Begitu dia mau masuk surga, kata ibu teh keheula. Masuk surga Pak Tatang, padahal dulu kan punya utang sama saya belum selesaikan. Allah Maha tahu, set berhenti. Hei Pak Tatang, kamu jangan dulu masuk. Tuh ada yang di belakang menjerit dan aku dengar jeritannya. Siapa? Pak Dede. Kunaon? Pak Tatang boga hutang. Naon? Minjem pacul tadi balikin. Gitu. Dikira enteng Bu? Enggak, itulah Islam mengajarkan sampai ke dunia akhirat Bu ya. Kayak di orang kan, harus ditagih ya Bu Pak Umar. Saya paling cuma ngomong, saya sudah nagih dan kamu mau nggak bayar sampai ketemu di akhirat. Ya ini kan sampai ketemu di akhirat dalam politik Bu ya. Kan gitu ya. Jadi ibu banyak dosa Bu. Makanya di awal harus jelas. Dia mau nginjem mau minta. Gitu ya. Dan itu kebiasaan saya, minjem mau minta. Kalau tidak punya daya bayar, kira-kira dia tidak sanggup bayar, maka jangan diberi pinjaman. Cerik-cerik, ngamuk-ngamuk kumadinya. Ini ya yang malu suruh ngaji di sini biar jelas tuh. Hidup itu sesuatu yang harus dicerdaskan. Makanya ada hudal lil muttaqin. Baca Quran. Yang biasa baca Quran, yang tahu Al-Quran, gak bakal minjem sembarangan dan gak bakal kalau sudah minjemin tidak nagih. Karena wajib nagih. Itulah agama, Bu. Di dunia ini banyak yang ngaku Islam tapi tidak menjalankan Islam. Urusan hutang piutang aja banyak yang ngaco. Daripada saya mendingan kabang dengan 1% riba dan itu bagiannya adalah hukum kan gitu Bu. Terus Bu, baru kali ini ya tersinggung. Mudah-mudahan padahal dari kemarin juga saya tuh ingin menyinggung kalau ngaji itu Bu, dan saya tidak pernah ngaji kalau tidak pernah menyinggung perasaan orang. Karena saya tidak pernah ngaji di depan batu, depan manusia, dan manusia mah harus punya perasaan. Perkara setelah tersinggung dia kemudian berbuat baik, alhamdulillah. Tapi setelah tersinggung dia makin ngaco, urusan siap. Ya,
Bahasa Kangjeng Nabi naon Bu? Lana bahasa Al-Qur'annya lana amaluna walakum amalu. Jelas? Nah, jadi mengaji yang singkuring siapa yang tersinggung. Mun tersinggung berarti tengaji. Mun ibu-ibu terus-terusan ngaji berarti tadi alhamdulillah guys. Ya Allah, baik diajak benar. Itu Bu ya. Jadi ibu tolong catat kalau ibu nggak berani nagihnya, kasihkan saya daftarnya. Yuk datangin dia. Yuk kita hidup benar. Dan saya suka begitu. Ya. Ayat ini daftarnya Bu. Yang malah salahnya ibu mah ngahampura memaafkan tapi yang tidak jelas. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau memaafkan orang lain itu adalah sesuatu yang memang sudah jelas. Lain hapunten lahir batinnya, hapunten lahir batin itu jelas. Ujian nutu wau hapunten lahir batin naon dosa kan gitu. Hari lebaran kan gitu. Nutu wau nutu naon punten lahir batin. Wau gente. Bagaimana dengan yang punya dosa? Saya dengan Pak Teguh ngaji unggal hari ini dia begitu lebaran Pak Teguh punten pilih kasinggung suami abdi ngaji hampuranya cek Pak Teguh moal ngan dihampura nyeri hate ku paung harita beda cenah abdi nganyuk cara malikeun nya we kuring mah geus menta tidak dihampura teu naon Allah Maha tahu si geus menta dihampura manehna teu ngahampura urusan saya ambil alih kata Allah percaya teu Bu anu masalah teh urang teu percaya ke Allah. Jadi ibu puntennya disebutkan ini contoh lah karena dengan gue ini kan udah akrab. Kalau ibu tidak berani nagih gara-gara malu, gara-gara kasihan, berarti iman ibu harus dibenerin. Karena orang beriman mah tidak pernah ragu dalam urusan menegakkan kebenaran. Qulil haq walau kana murra. Ingat Bu ayatnya ya. Qulil haq walau kana murra. Katakan kebenaran meskipun pahit. Tagih meskipun akan menyakitkan. Ujung-ujungnya, nah ini yang baik. Jadi sahabat Bu Edi yang sering meminjamkan terus, ya tidak dikembalikan sampai mati, maka panggil ahli warisnya. Ahli waris, Pak Teh kapungkur ngamut atos di abdi 500.000. Saya mau nagih tapi kasihan, saya malu kepada ahli waris nih ikrarkan, saya bebaskan hutangnya. Oh itu jihad fisabilillah. Jadi orang yang membebaskan hutang orang lain adalah jihad. Jarang Bu jelema nu kitu. Ya, jarang. Nu aya mah diomong-omong ka batur. Siga pada teh boga duit teh tak adil hutang teh. Coba kan gitunya. Jadi malah menebar fasik. Gitu Bu ya. Jelas Bu? Tersinggung enggak Ibu? Syukur kalau ada keluarganya enggak tahu. Ibu kan tahu. Kasih tahu. Enteng kan hidup Bu? Orang nggak tahu, kasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu, atuh medang. Tahu. Jadi Bu, ini yang prinsip, mohon maaf ya, prinsip ketenangan jiwa kalau kita sudah menjalankan agama. Kan tadi disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Segala sesuatu karena Allah. Allah tahu bahwa ibu ngutangin, Allah tahu bahwa ibu malu, Allah tahu bahwa ibu tak tega, Allah tahu. Tapi itu semua harus kita clearance. Nah, bahasa sekarang mau di-clearance, dibereskan. Ya, bagaimana kalau tidak bisa sendiri? Nah, ini yang disebut dengan berjamaah. Makanya ngutangin tidak boleh rencepan. Ingat Bapak Ibu, kalau ngutangin tidak boleh rencepan. Harus ada saksi. Kalau perempuan 2 orang, 3 orang, minimal 3 orang. Kalau laki-laki 2 orang. Mun eueuh saksi tong jadi jual beli. Tong jadi utang piutang. Bere we lamun aya. Mun eueuh sebutkeun maaf enggak bisa. Gitu. Kesinggung tadi gitu kan? Madinya we tersinggung, da kudu ditepikeun. Dalam iya. Nggak apa-apa Bu. Kalau ditagih belum ada, orangnya kan masih ada hidup. Katakan nih, karena belum ada Pak Teguh kan punya utang nih 1 juta ke saya, kata Pak Teguh belum ada. Gimana kalau Pak Teguh saya bantu? Dibantu gimana?